Selamat malam teman-teman dan rekan-rekan sekalian. Kembali saya menyapa kita semua. Pada kesempatan ini saya sebelumnya minta maaf kalau konten sebelumnya ada terjadi kesalahan teknis karena ada satu media saya tidak cukup untuk bisa menampung, maka di tengah-tengahnya langsung drop gitu ya. Dan pada malam hari ini saya akan melanjutkan kembali gitu ya mengenai Yesus gitu ya, firman Yesus yang menghakimi gitu ya. Dan ketika kita masuk di dalam tahap berikutnya, menjadi pribadi-pribadi yang sudah mendapat terang itu, yang sudah kita berpindah dari kegelapan kepada terang itu, maka kita sebagai pribadi yang menjadi terang itu, sekarang kita yang menjadi penerang di dalam kegelapan, dan kita menjadi pribadi yang akhirnya membawa domba-domba atau jiwa-jiwa yang gelap, yang berada dalam kegelapan, sehingga kita bawa mereka, menuntun mereka untuk mereka masuk ke dalam kesukaan yang kita miliki, yaitu masuk di dalam hidup terang gitu ya. Nah, ini bagian kesukaan kita juga ya. Jadi marilah kita menjadi pribadi-pribadi yang akhirnya memikirkan jiwa-jiwa gitu ya, memikirkan domba-domba yang terhilang di luar sana ya. Jadi saya mengajak buat setiap kita gitu ya, untuk kaum awam pun gitu ya, memiliki satu tanggung jawab, yaitu menjadi teladan, yaitu menjadi terang dalam hidup kita, sehingga kita mampu membawa mereka yang di dalam kegelapan untuk mereka bisa datang kepada terang, yaitu Kristus ya. Nah, saya akan coba melanjutkan beberapa poin di ayat-ayat berikutnya gitu ya. Saya akan bacakan ulang terlebih dahulu untuk mereview kita kembali, yaitu di dalam Yohanes 12 ayatnya yang ke-47 ya sampai ke-50. Saya refresh lagi bagian akhir ini. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Nah, di sini ada semacam dua fase. Yang pertama adalah ketika Kristus datang di antara mereka, di tengah-tengah manusia berdosa. Kristus tidak menjadi hakim, dia tidak menghakimi gitu ya. Dan ada satu fase berikutnya, itu ketika orang menolak gitu ya. Jadi di situ ada fase di mana ada hakim, yaitu Yesus itu sendiri ya. Jadi Yesus nanti datang kedua kali dia sebagai hakim, yaitu firman yang yaitu Kristus itu sendiri ya, yang menjadi hakim gitu ya. Yang pada fase pertama ini Kristus justru tidak menghakimi, karena Kristus sadar manusia berdosa itu terbatas. Manusia di dalam keberdosaannya terbatas. Justru Kristus hadir dengan belas kasihannya, datang kepada dunia ini, ingin menyatakan kasihnya. Engkau yang begitu menderita, engkau yang tidak bisa luput dari dosa, engkau yang sedang menuju kepada kebinasaan, dan engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Maka Kristus datang tidak untuk menghakimi, karena sadar manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena sadar bahwa manusia itu sudah tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri dengan cara apapun. Maka Kristus datang untuk menyelamatkan, bukan untuk menghakimi. Ini berita baik gitu ya, yang sangat kita kagum gitu ya dengan statement ini, karena kalau tanpa Kristus maka setiap kita menuju kebinasaan. Jadi kalau sampai hari ini ketika Anda dan saya percaya kepada Yesus Kristus dan kita bisa datang kepada Kristus sebagai terang itu, bersukalah kita ya, bersukalah kita. Nah, ketika Tuhan mengatakan dia tidak menghakimi tapi menyelamatkan, tetapi ada orang-orang yang masih tidak percaya, yang masih menolak, yang mengeraskan hatinya sampai hari ini gitu ya. Banyak orang yang demikian, padahal Kristus di dalam setiap perjalanan hidupnya dia menyatakan mukjizat kuasanya, justru dia mau dibunuh, yang sebelumnya kita sudah bahas ya. Ketika
Ketika Lazarus dibangkitkan justru ada persepakatan membunuh Yesus gitu ya. Jadi ketika itu sebenarnya Tuhan ingin menyatakan belas kasihannya. Disitulah Tuhan bukan untuk menghakimi namun tetapi dia datang untuk menyelamatkan manusia berdosa ini. Sehingga dia datang tidak membawa pedang gitu ya. Tetapi dia membawa kasih. Tetapi nanti fase berikutnya di mana Kristus datang membawa pedang. Menghakimi gitu ya. Wah, ini kengerian berikutnya, bicara kengerian ya. Ini sudah masuk kengerian-kengerian ya. Tadi sebelumnya saya sudah bahas di depan, di awal, di bagian 1. Maka ketika itu ada kehidupan, ada kematian gitu ya. Kira-kira demikian ya, berita perpisahan ini. Maka pada waktu itu kita harus benar-benar sadar bahwa ketika Tuhan datang ini untuk menyelamatkan termasuk mereka-mereka yang engkau pikir kau akan luput gitu kan daripada hukuman. Aku nggak hakimin, not yet gitu kan. Tapi nanti ada waktunya, ada hakimnya itu firman yang kukatakan yaitu Kristus itu sendiri sang firman. Ya, sang firman itu engkau nggak bisa berdalil lagi, engkau nggak bisa berbicara untuk membela dirimu ketika waktunya sudah tiba, maka engkau akan dihakimi. Ya, tapi nanti. Tapi ketika masih ada satu kesempatan, ketika Kristus ada di tengah-tengah mereka, mereka masih keras hati, ya, mereka masih malu-malu, mereka masih tidak mau terang-terangan, mereka masih mau berkompromi, mereka masih menginginkan kehormatan manusia, mereka masih tidak mau mengakui, maka nantinya Tuhan sendiri yang akan menghakimi. Ini sesuatu yang harus kita kengerian ini juga harus ada pada diri kita sehingga kita ada dorongan gitu ya untuk mau terbuka, mau terang-terangan ikut Tuhan gitu ya. Jangan pernah malu gitu ya. Jadi kita harus menyadari dalam diri kita ini bahwa kengerian ini ada gitu ya. Bukan berarti sekarang tenang aja, tenang semua begitu. Nanti sajalah saya bertobat, saya percaya. Nanti sajalah saya dibaptis, nanti sajalah ikut Tuhan. Nanti sajalah saya percaya kok Yesus, tapi saya masih begitu-begitu tuh. Tapi pada waktu tiba waktunya, ketika kesempatan itu tidak ada lagi, engkau keraskan hati, engkau menunda-nunda, maka juga nantinya engkau akan kehilangan kesempatan dan engkau pikir gitu ya. Bisa kapan saja gitu ya. Jangan pernah berpikir demikian ya teman-teman. Karena kita tahu pada waktu pandemi ini kita tidak pernah menyangka ratusan juta jiwa hilang tiba-tiba tanda petik karena COVID mati. Waduh, ini siapa yang tahu? Who knows? Tadinya sehat-sehat tiba-tiba besoknya. Ya, ini satu pertanda buat setiap kita. Jangan pernah mengabaikan setiap kesempatan yang Tuhan berikan, yang Tuhan adakan buat setiap kita, untuk kita boleh percaya, untuk kita yang sudah melihat bagaimana Tuhan, bagaimana Kristus itu adalah Tuhan, Dia tunjukkan kepada setiap kita, maka jangan sampai engkau memiliki mata tapi tidak melihat, jangan sampai engkau punya telinga tapi tidak mendengar dan tidak menanggap. Engkau tidak mendapat pengertian, berbahaya. Engkau hidup di dalam kebinasaan. Engkau sedang menuju kepada kebinasaan jikalau engkau masih keraskan hatimu, tidak percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, dan engkau mungkin malu-malu mengakui Yesus Kristus itu Tuhan. Engkau takut dikucilkan, engkau takut ditinggalkan dan lain sebagainya, karena engkau masih menginginkan kehormatan daripada manusia. Engkau masih ingin mendapat pengakuan daripada manusia, daripada Tuhan. Yang minggu lalu, yang bagian lalu sudah kita pernah bahas. Saya mau menekankan kembali. Mari kita menjadi pribadi-pribadi yang akhirnya meresapi bahwa nanti Tuhan ada waktunya menjadi hakim. Ketika Tuhan saat ini memberikan kesempatan, jangan tunda-tunda kesempatan. Mari kita datang sungguh-sungguh menyerahkan diri kita di hadapan Kristus sebagai murid Kristus, mengakuinya di hadapan Tuhan. Saya akan lanjutkan di bagian berikutnya. Ayat 49 sampai 50. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan.
Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapakku. Ini bicara bahwa Kristus adalah utusan daripada Allah Bapa, maka persis sekali. Tidak ada yang meleset. Bahwa perkataan Tuhan itu persis sekali akan terjadi. Persis sekali dari Bapa. Dia tidak pernah menceng, ya, tidak ada pembiasan dalam setiap perkataan yang Tuhan Yesus sampaikan. Artinya validasinya sangat valid, ya. Ini persis sekali gitu ya. Nah, inilah berbeda dengan agama-agama misalnya gitu ya, atau kepercayaan-kepercayaan ya. Karena Kristus itu bukan bicara agama atau kepercayaan dan lain sebagainya, tetapi Kristus itu bicara Dia adalah juru selamat. Dia adalah anak Allah. Ya, dia adalah anak Allah. Ya, jadi dia yang bisa menyelamatkan setiap manusia berdosa. Di sini kita harus tahu bahwa dia berasal daripada, maka perkataannya persis daripada Bapa. Ya, nah ini ketika kita mendengar ini bahwa ada satu ini kekuatan atau kedaulatannya penuh gitu kan, sama persis. Bayangin ini persis, digambarnya seperti apa? Persis gitu loh. Jadi kalau ini kita persis, maka ketika Kristus ada di tengah-tengah dunia ini, maka ketika Kristus mengatakan, jikalau engkau mengenal aku, engkau mengenal Bapa, engkau melihat aku, engkau melihat Bapa gitu kan. Bapa di dalam aku di dalam Bapa, aku dan Bapa adalah satu dan sebagainya. Ini karena persis gitu loh. Ini jadi bukan sekedar manusia seperti kita yang berdosa, tidak. Dia memiliki natur manusia dan dia juga memiliki natur Allah. Dia memiliki atribut keilahian yang persis ya dengan Allah Tritunggal ya, Allah Bapa sebagai oknum pertama, Allah Tuhan Yesus sebagai oknum kedua daripada Allah, dan Roh Kudus sebagai oknum ketiga daripada Allah. Nah, ini persis demikian. Nah, kita harap benar-benar memahami bahwa perkataan Tuhan itu persis gitu ya. Apa yang dikatakan Yesus itu berasal daripada Bapa. Maka ketika kita menaati perkataan Yesus, maka kita sedang menaati perkataan Bapa. Ketika kita bisa percaya kepada perkataan Yesus, berarti kita juga percaya kepada perkataan Bapa. Ini yang harus kita benar-benar pikirkan baik-baik, renungkan sama-sama. Jadi kebenaran firman Tuhan bukan cerita belaka. Bukan seperti novel, bukan seperti dongeng, tapi perkataan firman Tuhan adalah perkataan Allah yang persis ya daripada Allah sendiri. Ini yang harus kita renungkan sama-sama sehingga pengenalan kita akan Kristus melalui firman-Nya makin kental. Disinilah iman kita bertumbuh. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, yaitu firman Kristus. Maka kita jangan pernah bermalas-malasan untuk baca firman Tuhan, karena inilah yang memberikan kekuatan bagi setiap iman kita, sehingga kita makin sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan ya, hidup membenahkan diri, hidup berjalan dalam terang karena kita memegang terang ini ya. Kita akan dituntun oleh terang ini dan kita akan masuk di dalam terang yang Tuhan berikan, yaitu nanti di dalam kehidupan kekal nanti ya di surga. Nah, saya melihat juga bahwa di sini dikatakan di ayat 50, perkataan itu, perintahnya itu hidup yang kekal. Nah, ini bedanya ya. Kita di dalam hidup yang sementara ini, kita memiliki unsur kekekalannya, itu jiwa kita. Nah, waktu jiwa kita bersifat kekal ini, maka harus bertumbuh di dalam sesuatu yang juga bersifat kekal. Harus didirect kepada sesuatu yang bersifat kekal. Apa itu yang bersifat kekal? Perintah Allah, perkataan yang hidup dan kekal itu harus kita terima dan harus ada di dalam diri kita. Maka jiwa kita yang bersifat kekal ini akan terpuaskan. Maka jiwa kita yang bersifat kekal ini akan masuk di dalam kehidupan yang sesungguhnya yang bersifat kekal tadi. Ya, ini poin penting nih ya. Karena kita memiliki unsur kekekalan. Di dalam kesementaraan kita memiliki unsur kekekalan, yaitu jiwa kita atau roh kita, rohani kita, yang harus didirect oleh yang bersifat kekal. Ini yang bersifat kekal di dalam dunia sementara. Di luar ini tidak ada yang bersifat kekal. Alkitab yang mengatakan, Allah sendiri, Yesus Kristus mengatakannya sendiri. Karena persis perkataannya, ya, persis perkataannya. Maka kita harus benar-benar sungguh-sungguh
mau didirect hidup kita oleh kebenaran firman Tuhan. Ini adalah satu kegembiraan kita, kegirangan kita, karena ada seperti ini. Maka pada waktu dibicarakan di khalayak ramai gitu kan, untuk satu penegasan gitu ya, karena enough, ini perpisahan gitu. Kalau kamu nggak percaya, kamu masih keras hati, ya silahkan sana gitu ya. Nggak peduli gitu loh. Jadi tetap Kristus sampaikan. Nah setelah perkataan ini, Kristus maka lebih fokus kepada rasul-rasulnya atau murid-muridnya gitu ya. Jadi ada kelompok kelas kecil, dia tidak lagi berbicara banyak di dalam khalayak ramai. Maka di awal saya sudah sampaikan di bagian pertama, bahwa ini adalah seperti perkataan di khalayak ramai sebagai perpisahan antara Yesus dengan khalayak ramai. Kristus sudah memberikan kesempatan bagi setiap mereka untuk mereka bisa dengar, untuk mereka bisa melihat. Tapi ketika menolak, kita keras, maka Tuhan akan hempaskan. Ya. Nah, saya berharap jangan sampai kita menjadi pribadi orang yang dihempaskan tadi. Hendaklah kita menjadi pribadi yang akhirnya mengetahui dan mau didirect, dituntun oleh apa? Perkataan yang bersifat kekal tadi. Karena kita sudah dihidupkan, roh kita dibangkitkan, dilahirkan kembali, mendapat anugerah pada Tuhan, maka pada waktu kita merespon di dalam perkataan yang bersifat kekal tadi. Inilah kehidupan yang kekal di dalam kesementaraan kita. Menikmati perkataan Allah yang bersifat hidup dan kekal itu di dalam kesementaraan kita. Ya, nah ini satu sukacita untuk kita bisa nikmati yang bersifat kekal, kita bisa kecap dalam kesementaraan. Waduh, ini kenikmatan tersendiri. Dan saya berharap pada malam hari ini kita benar-benar merenungkan baik-baik ya, dalam hidup kita, supaya kita makin bersyukur di hadapan Tuhan. Kita makin memiliki satu ucapan yang tiada habis-habisnya karena kelimpahan yang Tuhan berikan di dalam kesementaraan kita, untuk kita bisa keluar dari kegelapan dan masuk dalam terang. Dari kematian masuk ke dalam hidup, ya. Ini sesuatu yang sangat membuat kita girang ya. Renungkan baik-baik sehingga kita dalam hidup ini sungguh-sungguh mau didirect oleh kebenaran firman Tuhan yang bersifat kekal itu. Baik, pada malam hari ini saya akan tutup perjumpaan kita. Saya mohon maaf sekali lagi ketika pada waktu bagian pertama ada kesalahan teknis, dan biarlah firman Tuhan tetap tersiar dan bisa didengar dengan baik juga oleh teman-teman semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya akan berdoa buat setiap kita. Tuhan, terima kasih Tuhan dengan segala keterbatasan hamba-Mu ini dalam menguraikan apa yang firman Tuhan sampaikan. Biarlah Engkau sempurnakan Tuhan, karena hamba-Mu sadar dengan keterbatasan hamba-Mu ini jauh daripada yang sebagaimana Tuhan inginkan. Mari Tuhan Kau gembalakan setiap kami. Kami bersyukur karena firman Tuhan tidak pernah henti-hentinya buat setiap kami. Terus menuntun setiap kami. Puaskan jiwa roh kami Tuhan dengan perkataan-Mu yang hidup dan kekal itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, teman-teman, terima kasih untuk malam hari ini atas kebersamaannya. Tuhan Yesus memberkati.